Dan akhirnya dia mulai lihat segala sesuatu terbolak-balik. Misalnya Yesaya pasal 5 itu ayatnya yang ke-20. Di situ itu ayat bilang begini, jemaat. Celakalah mereka yang menyebutkan apa? Kejahatan itu baik. Anda lihat ini kalau dosa sudah jajah, terbalik. Jadi kalau kawan ajak ke gereja, dia bilang, kau sok suci sekali. Kalau kawan ajak dia bilang, ayo berhenti mabok. Sudahlah bro, baru ibadah di Pamel Atok 2 minggu. Datang kayak pengkhotbah KKR aja. Lama-lama dia menjadi benci kepada Anda. Kalau Anda terlalu terkesan menggurui dia. Menyatakan kesalahannya. Anda akan dianggap orang jahat. Padahal yang Anda kasih tahu itu. Yang Anda sampaikan kepada dia itu ibarat mutiara. Berharganya luar biasa. Tapi karena sedang diperbudak oleh dosa, maka dia bilang apa? Kita jahat. Tapi coba yang ajak mabok, ajak begadang, naik klub, ajak bikin dosa. Dia bilang, ini besti saya. Inilah dunia yang terbalik gara-gara dosa. Ya, dikatakan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Yeremia menyebutnya apa? Kalau untuk yang baik, mereka bodohnya minta ampun. Tapi kalau yang jahat, langsung skill keluar. Langsung pintar. Yeremia pasal 4 ayat 22. Anda lihat ini, terbaliknya dunia gara-gara dosa. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Ya. Berbuat jahat, langsung ada ide. Oh, di penjara begini. Ya, dia langsung tahu. Cuma kalau mau ganggu itu om pembini, kita lihat dia tuh paling suka Korea. Dia lu kasih mata kecil-kecil begini, ya kan? Atau gimana? Beta ini terpengaruh dengan film juga ya. Ada orang tuh yang dia ikuti satu nona nih sampai dia tahu ini nona punya kesukaan apa. Iya kan? Dia ikuti itu berbulan-bulan. Nona ini suka kalau nyong pakai baju putih berkancing terbuka sedikit. Dia mulai pakai. Padahal ini tidak pernah kancing terbuka. Ini ikat sampai kadang-kadang dia pernah. Tapi karena ini nona suka. Nah itu lama-lama menjebak gitu lah. Sadar. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi pintar sekali ide-ide kejahatan. Kenapa saya mulai dengan 2 data ini? Karena tadi saya bilang, mata, congkak, sombong itu pelita. Pelitanya orang yang hidup dalam kefasikan dan dosa. Amsal 21 ayat 4 sama-sama baca. 1, 2, 3. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi apa? Pelita orang fasik adalah dosa. Bagi Tuhan. Dan itu terlihat dari isi hatinya Tuhan yaitu firman. Mata congkak. Ya ini manifestasi memegahkan diri. Di mata tuh kayak apa ya. Dia kalau lihat orang tuh sombong sekali. Kadang-kadang sama lihat orang. Dia bilang mataku tertuju pada bintang-bintang di langit. Dia bisa ngereken lu. Dia cara mata boleh orang. Mulut agak bagara kiri sedikit. Di sini tidak ada mulut. Harusnya ada data itu ya. Mata ili Allah disertai mulut bengkok kiri. Itu sombongnya parah banget. Itu sudah akut. Tapi bagi orang-orang angkuh. Bagi orang-orang sombong ini apa? Pelita. Hanya para penjilat. Hanya orang-orang yang rohaninya bermasalah. Atau boleh dikategorikan bodoh secara rohani seperti yang Yeremia bilang. Kalau buat bikin jahat pintar, tapi yang baik bodoh. Yang akan, orang Kuba bilang, makarubu mendukung orang-orang yang kayak begini. Apalagi kalau orang-orang begini, sudah congkak, sombong, ya kan? Tapi berduit, punya jabatan. Odoh, ini baru lihat terlintah darah tuh makarubu. Luar biasa. Makanya di Mazmur 73 itu ketika Asaf mengutarakan kekecewaannya seputaran orang-orang fasik,
asap juga menyoroti. Banyak orang yang datang kepada mereka juga. Mazmur 73 mulai ayat 10 misalnya. Ayat 10. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Ya, orang-orang berbalik kepada mereka ini, itu penjilat-penjilat yang saya maksudkan tadi. Berbalik kepada mereka ini, fasik-fasik yang pelitanya adalah kecongkakan dan kesombongan. Masalahnya orang-orang ini punya alasan untuk sombong. Punya pemicu untuk sombong. Aku berduit. Aku punya harta. Aku tidak kayak kalian yang ibadah, gereja, menyembah, pelayanan, terbeban dan jiwa terhilang. Saya tidak seperti kalian. Saya hidup bertentangan dengan itu semua. Tapi lu bandingkan ekonomi kita berdua. Lebih hebat mana? Lebih hebat saya yang melawan Tuhan ini. Kira-kira begitu. Kalau ada sejumlah orang-orang yang tadi saya bilang, akhirnya berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Ayat 11. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Kecongkakan ini bukan hanya berurusan secara horizontal. Secara vertikal pun mereka, Tuhan pun mereka lawan. Bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Anda bisa bayangkan. Allah yang maha pintar, maha dahsyat, maha hikmat. Ya, omniscience. Maha tahu, maha segala-gala. Bisa ini orang hanya baru punya duit sedikit. Omong Tuhan seperti Tuhan tidak ada harga. Tapi punya pengikut tidak? Punya. 12. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Tambah kaya. Jadi kalau saudara ikut Tuhan, motivasi cari kaya, saya mau kasih tahu saudara, Kristen sejati tidak ajar itu. Kristen sejati menjamin orang percaya tidak kekurangan. Tapi kalau Anda pikir kita bisa lebih kaya dari anak-anak setan, sorry. Kita nih ahli waris kerajaan sorga. Di bumi ini kekurangan tidak mungkin. Kita pasti cukup. Pasti cukup. Dan semakin seseorang dikuasai oleh Allah, kan dia semakin saleh. Semakin orang saleh, dia akan merasa bahwa apa yang dia dapat tuh, walaupun menurut dunia, kok sedikit sekali ya, gajimu belum tembus 5 juta. Tapi bagi dia ini kelimpahan. Berlimpah tidaknya hidupnya itu sangat ditentukan oleh kesalehannya yang notabene muncul dari hati yang dikuasai oleh kasih Allah. Karena Henry bilang tadi, kasih menghancurkan akar dan buah. Jadi kalau pakai standar dunia, melimpah itu kalau pakai barang branded, jam harus mahal, segala harus mahal. Ya, tiap bulan harus liburan kayak bla bla bla.